Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, hari ini insyaallah saya akan menjelaskan pemaparan mengenai bab zakat dan hikmahnya, di mana bab zakat dan hikmahnya ini merupakan salah satu materi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 10 SLTA. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada eh, dosen pembimbing mata kuliah Micro Teaching Ibu Isratipah yang telah memberikan beberapa pengajaran supaya kita bisa membuat video pembelajaran yang sangat berguna untuk kita semua. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, saya akan langsung ke penjelasan pertama. Tentu saja kita akan mereview kembali mengenai pengertian zakat itu sendiri ya. Ini adalah materi kita hari ini, zakat dan hikmahnya. Lalu kita masuk ke zakat dalam Islam. Zakat adalah kata bahasa Arab az-zakah. Ia adalah masdar dari fi'il madhi zakka yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang. Ia juga bermakna suci. Dengan makna ini Allah berfirman, Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan hati. Itu ada di Quran Surat Asy-Syam ayat 9. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa poin penting lagi mengenai zakat ini. Pertama, kenapa disebut zakat? Harta ini disebut zakat karena sisa harta yang telah dikeluarkan dapat berkembang lantaran barokah doa orang-orang yang menerimanya. Juga karena harta yang dikeluarkan adalah kotoran yang akan membersihkan harta seluruhnya dari subhat. Subhat itu adalah pengertiannya kita mendapatkan penghasilan namun kita tidak tahu status harta tersebut apakah halal atau haram. Maka kita harus menyucikannya dengan cara berzakat dan menyucikan dari hak-hak orang lain di dalamnya. Lalu ada poin kedua. Poin kedua itu adalah bagaimana hukumnya. Zakat menurut istilah syara artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain, sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Mungkin teman-teman sekalian bisa membuka Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 dan melihat maknanya ya. Dan poin ketiga, tentang zakat, apakah ada nama lain selain zakat? Selain nama zakat, berlaku pula nama sodakoh. Sodakoh mempunyai dua makna. Pertama ialah harta yang dikeluarkan dalam upaya mendapatkan ridho Allah. Makna ini mencakup sodakoh wajib dan sodakoh sunnah. Totawu. Kedua hal ini adalah istilah yang sama gitu. Ya, hal ini sesuai dengan firman Allah di surat At-Taubah ayat 60. Ada istilah innamas sodakot yang berarti sesungguhnya zakat itu. Ya, seperti itu. Lalu kita masuk ke macam-macam zakat. Pertama ada zakat fitrah dan kedua ada zakat mal. Zakat fitrah menurut istilah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Hukum zakat fitrah adalah fardu ain, yaitu wajib dilaksanakan setiap umat Islam. Lalu zakat mal adalah kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab, ukuran banyaknya dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Selanjutnya, syarat wajib zakat fitrah. Apa saja sih syarat wajib zakat fitrah itu? Yang pertama Islam, yang kedua lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Dan yang ketiga, memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya. Dan yang terakhir, syaratnya itu waktu. Waktu ini setelah dibahas di suatu hadis dari Ibnu Abbas, ia berkata,
telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan memberi makan bagi orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat hari raya, maka zakat itu diterima. Dan barang siapa membayarnya sesudah sholat hari raya, maka zakat itu sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi zakat fitrah itu batas waktunya sampai sholat hari raya ya, sholat hari raya. Kalau telat membayarnya setelah sholat hari raya itu hitungannya sebagai sedekah biasa. Selanjutnya ada syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat mal sekarang ya. Masuk ke zakat mal. Pertama, em, harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misal melalui kegiatan usaha, perdagangan, dan lain-lain. Milik penuh harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Jadi harus pure milik sendiri. Mencapai nisab. Ya, sebelumnya di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai haul, nisab, dan istilah-istilah lain dalam zakat ini. Sekarang kita lebih mendalam lagi pembahasannya. Untuk yang keempat tadi dilanjutkan mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Misal, nisab zakat emas 93,6 gram, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya. Yang kelima, sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Dan yang keenam, sudah terpenuhi kebutuhan pokok yang dikeluarkan zakat adalah kelebihannya. Lalu kita identifikasi harta benda yang wajib dizakati. Pertama ada emas dan perak. Nah, ini ada tabelnya ya, teman-teman sekalian. Kita bisa lihat di sini ada emas 93,6 gram 1 tahun sama dengan 2,5%. Ada perak juga 624 gram 1 tahun 2,5%. Lalu selanjutnya ada binatang ternak. Nah, binatang ternak atau zakat an'am. Jenis hartanya ya, teman-teman bisa dilihat ada unta, ada sapi atau kerbau, kambing, domba. 1 tahunnya bisa dilihat untuk unta 5 ekor 1 tahun, kadar zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun. Ya, ini di sini maksud saya unta. Untuk unta 1 unta umur 2 tahun. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di tabelnya. Nah, setelah kita membahas binatang ternak, selanjutnya ada pertanian. Untuk pertanian, jenis hartanya seperti padi, biji-bijian atau kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, rumput-rumputan, semuanya sudah diatur. Nisabnya untuk padi 1.350 kg gabah atau 750 kg beras. Haulnya setiap panen, kadar zakatnya 10% atau 5%. Ini sudah teratur ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Untuk selanjutnya ada zakat profesi. Nah, ini kontemporer nih, termasuk pembahasan kontemporer. Nah, tapi ini saya sudah sediakan tabelnya. Yang pertama jenis hartanya ada perdagangan, ekspor impor, yang industri baja, tekstil, yang ya usaha-usaha seperti ini, ada perumahan, ada jasa, ada pertanian, ada pendapatan, gaji, honorer, dokter, semuanya nisabnya sama, hitungannya 93,6 gram emas disamakan, haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Lalu selanjutnya ada unggas nih. Untuk ketentuan zakat unggas ini disamakan dengan batas nisab emas yaitu 93,6 gram. Jika harga emas 65.000 per gram, maka emas 93,6 gram di ini tuh dikali 65.000 sama dengan 6.084.000. Nah, apabila seorang memiliki usaha unggas dalam 1 tahunnya memiliki keuntungan 6.084.000, maka yang bersangkutan telah wajib membayar zakat 2,5% dari total keuntungan selama 1 tahun. Contohnya, misalkan Pak Irfan memiliki usaha ayam potong 4.000 ekor. Setiap penjualan memiliki keuntungan rata-rata 2 juta. Dalam 1 tahun dapat menjual sebanyak 8 kali. Jadi total keuntungan dalam 1 tahun adalah 16 juta. Zakat yang dikeluarkan adalah 16 juta dikurangi 2,5%-nya 16 juta tersebut. Maka akan keluar hasil 400.000. Ya, selanjutnya ada barang temuan atau zakat rikoz. Yang dimaksud
barang temuan atau rikoz adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu. Adapun jumlah nisabnya seharga emas 93,6 gram. Bagi seorang yang menemukan emas, maka minimal nisabnya adalah 93,6 gram dan dizakati 20% dari nilai emas tersebut. Nah, berbeda ya kalau barang-barang yang jenis barangnya itu adalah barang temuan atau zakat rikoz, maka dizakatinya 20%. Baik, selanjutnya adalah penjelasan terakhir mengenai identifikasi undang-undang zakat di negeri kita, Republik Indonesia. Ya, dalam rangka meningkatkan kualitas umat Islam Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Sebetulnya ini sangat panjang ya, ada beberapa bab. Namun saya akan menjelaskan sedikit lah. Namun tidak saya tayangkan di papan tulis ini karena sangat banyak sekali. Tapi insya Allah saya jelaskan sedikit. Nah, dalam bab satunya nih, dalam bab satu ketentuan umum pasal satunya ada beberapa poin penting ya. Saya rangkum saja. Pertama, poin pertama yang A, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, poin yang kedua, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiganya adalah muzaki, adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Yang keempatnya, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Yang kelimanya, Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Baznas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Yang terakhir, yang keenam, lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. Nah, ada lagi nih sedikit di pasal 2-nya. Nah, ini mengenai UPZ, Unit Pengumpulan Zakat dan juga Badan Amil Zakat Nasional ya. Ini logonya, ini fotonya ya, teman-teman sekalian. Untuk ketentuan umum pasal 2-nya di undang-undang tadi, pengelolaan zakat berasaskan satu syariat Islam, dua amanah, tiga kemanfaatan, empat keadilan, lima kepastian hukum, enam terintegrasi dan yang terakhir akuntabilitas. Ya, lalu terakhir saya akan mereview sedikit langsung ke pasal pasal 5. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Baznas. Baznas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di ibu kota negara. Baznas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Gitu ya. Bagaimana contoh pengelolaan zakatnya? Nah, jadi begini berdasarkan undang-undang tersebut, maka zakat harus dikelola oleh negara melalui suatu badan yang diberi nama Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat LAZ. Badan dan lembaga tersebut pada saat ini telah terbentuk kepengurusannya, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah sampai tingkat desa. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang berkewajiban membayar zakat hendaknya dapat menitipkannya melalui badan atau lembaga zakat yang ada di daerahnya masing-masing. Contohnya, setiap tahun kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah sebagiannya kita titipkan kepada unit pengumpulan zakat UPZ tingkat desa. Oleh UPZ desa disampaikan kepada Badan Amil Zakat Kecamatan, kemudian disampaikan kepada Badan Amil Zakat Kabupaten. Oleh Badan Amil Zakat Kabupaten, kemudian dana zakat tersebut didistribusikan kepada para mustahik yang sangat membutuhkan dana atau digunakan untuk kegiatan produktif yang sangat menyerap banyak tenaga kerja, misalnya membantu para pengusaha kecil dan menengah. Dengan demikian, dana zakat dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran, sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Nah, untuk penerapan undang-undang ini, dari pandangan Bapak ya, dari pandangan saya, sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ya. Sudah sesuai dan semuanya pun taat terhadap ulil amri, terhadap peraturan yang telah ditetapkan melalui perundang-undangan tentang zakat tersebut. Nah, jadi teman-teman sekalian, gitulah penjelasan mengenai bab zakat dan hikmahnya ya. Beserta juga dengan perundang-undangannya
Untuk penerapan perundang-undangannya sudah dituturkan tadi. Bagaimana dengan hikmahnya? Nah, hikmah zakat itu pertama, membersihkan jiwa seseorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahan-kesalahan serta dampak buruk di dalam hati. Yang kedua, meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang dengan cara menutup hutang serta kewajiban yang mesti ditunaikan dari hutang. Yang ketiga, menghimpun hati yang tercerai-berai di atas keimanan Islam. Keempat, membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit hutang. Nah, yang kelima, membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindunginya dari berbagai musibah dengan berkah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, itulah pemaparan saya mengenai bab zakat dan hikmahnya. Semoga bermanfaat, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.